Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu tiriku memperlakukan aku dengan buruk dan aku pergi dari rumah. Sekarang dia datang meminta bantuan. Ketika aku berusia 8 tahun, ayahku berselingkuh. Dia sering memukuli ibuku karena wanita itu. Aku hidup dengan pertengkaran mereka sejak aku masih kecil. Setelah mereka bercerai karena ibuku tidak memiliki kemampuan finansial, aku tinggal ayah. Dia menikahi wanita itu dan menjadi ibu tiriku. Ibu tiriku memperlakukanku dengan sangat buruk. Dia tidak mencuci pakaianku, mengatakan bahwa itu untuk kebaikanku sendiri agar aku belajar mandiri. Saat pergi ke sekolah setiap pagi, dia tidak membuatkan sarapan dan dia tidak memberi uang jajan. Dan aku pergi ke sekolah dengan perut lapar setiap hari. Aku pernah mengadu ini hal-hal kepada ayahku, tetapi alih-alih membantuku, dia malah mengatakan bahwa aku berbohong. Sejak saat itu aku telah mengubur semua hal ini di dalam hatiku. Aku masak dan saya mencuci pakaian sendiri. Aku hanya berharap aku dapat tumbuh dengan cepat sehingga aku dapat meninggalkan keluarga ini. Ibuku kadang-kadang menelponku secara diam-diam, tetapi dia tidak berani menelpon ke rumah tapi ke rumah bibi Yang, karena takut ibu tiriku akan marah. Kehidupan seperti ini berlangsung setiap hari. Setahun kemudian ibu tiriku melahirkan seorang putra. Sejak memiliki adik laki-laki ini, hidupku menjadi lebih sulit. Keluarga membeli selimut baru selama tahun baru Imlek, tetapi aku tidak pernah dibelikan. Ketika adik laki-lakiku berusia 2 tahun, ibu tiriku pergi bermain kartu. Adik laki-lakiku sedang tidur dan aku sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Ibu tiriku meminta aku untuk menjaga adikku, tetapi aku tidak tahu kapan dia bangun dan menjatuhkan vas bunga. Saya mendengar suara itu dan berlari dan mengambil vas itu. Dan aku takut dia akan terluka dan adikku menangis. Ketika ayah saya kembali di malam hari, dia mendengar ibu tiri berpura-pura menangis lagi, mengatakan bahwa hidupnya menyedihkan dan bahwa aku melecehkan putranya. Ayahku marah padaku. Aku bergegas keluar rumah sambil menangis, berlari ke rumah bibi Yang dan memintanya untuk menelpon ibuku untuk menjemput saya. Kemudian aku tinggal bersama ibuku dan tidak pernah berhubungan lagi dengan ayahku. Sampai aku lulus dari universitas dan bekerja selama beberapa tahun, suatu hari aku pulang ke rumah dan menemukan sepasang sepatu di pintu. Ketika aku memasuki rumah, aku melihat wajah jelek ibu tiriku. Dia terlihat jauh lebih tua dan auranya tidak seperti sebelumnya. Ketika dia melihat aku datang, dia mencoba menyapaku, tapi aku tidak peduli. Aku bertanya kepadanya, ada perlu apa datang ke rumah? Dia berbicara dan mulai menangis, mengatakan bahwa hidupnya menyedihkan. Adik laki-laki tiriku meninggal karena demam tinggi ketika dia berusia 5 tahun. Setelah itu dia tidak dapat mengandung anak lagi. Sekarang ayahku sakit parah dan dia ingin aku kembali untuk merawatnya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, aku berteriak padanya, "Ketika Anda datang ke rumah, Anda tidak pernah memperhatikanku. Dan sekarang ketika kalian sudah tua, Anda ingin saya merawat kalian. Jangan terlalu banyak berharap." Setelah selesai berbicara, aku mengusirnya keluar rumah. Dan ketika aku menutup pintu, aku menangis. Ketika aku melihatnya, aku ingat masa kecilku dan hari-hari ketika aku tinggal bersama mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.